Selamat siang pemirsa. Siang ini kita kedatangan dua tamu penting ya dari Korwil kita dan juga Kornas kita. Kita bersama-sama akan mendengarkan apa visi dan misi mereka untuk Kalimantan Tengah dan juga untuk Kabupaten Gunung. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa saat ini kami berada di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di kantor Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Kaltim. Kami sebelumnya memperkenalkan kami sebagai Koordinator Nasional Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Nama saya sendiri adalah Muhammad Yasir dan di samping saya adalah Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Tani Indonesia Kalimantan Tengah, Pak Rey Kaswanda. Kedatangan kami di Provinsi Kalimantan Tengah sebenarnya ini sudah yang ketiga kalinya. Pertama, kami menghadiri acara Koordinator Wilayah Gempita Kalimantan Tengah untuk acara Rembuk Tani sekaligus penanaman jagung di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sebenarnya kalau kita bicara soal Gerakan Pemuda Tani Indonesia, Gempita sendiri adalah buah tangan dari Bapak Menteri Pertanian, Bapak Haji Amran Sulaiman, yang prinsipnya beliau menginginkan visi besar beliau adalah bagaimana menggerakkan teman-teman muda petani milenial generasi Z untuk kemudian kembali ke dunia pertanian. Ada salah satu pikiran besar beliau bahwa kami di Republik Indonesia menghadapi bonus demografi. Artinya bahwa bonus demografi itu sendiri, potensi umur yang potensial itu lebih besar dari umur yang tidak potensi. Nah, bagaimana dunia pertanian menggunakan itu sebagai satu potensi besar untuk pengembangan pertanian di Republik ini. Kebetulan kami di Republik Indonesia ini adalah wilayah dengan luas pertanian yang sangat besar, dan kami lahir dan dibesarkan oleh dunia pertanian, maka visi ini menjadi salah satu yang berkorelasi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama semangat anak-anak muda ini untuk terlibat ke dunia pertanian. Tapi bagi pemerintah, ketika anak-anak muda ini harus dilibatkan ke dunia pertanian, maka kita harus mengetahui kebutuhan keinginan dari generasi muda milenial saat ini. Nah, saat ini di dunia pertanian dengan visi besar Bapak Andi Amran Sulaiman melibatkan anak-anak muda di Indonesia, di Republik ini, tapi kemudian harus mengikuti apa pola pikir dan kebutuhan dari anak-anak muda itu sendiri. Misalnya katakanlah saat ini kita masuk dalam pertanian mekanisasi atau modernisasi, sehingga anak-anak muda ini mau terlibat ke dunia pertanian kalau mereka diberikan pengenalan teknologi, pengenalan informatika, digitalisasi, ini yang saat ini sangat dikampanyekan oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Sehingga ini menjadi kampanye besar kita dari Gerakan Pemuda Tani Indonesia ke seluruh Republik, seluruh tanah air ini, bahwa saat ini dengan bonus demografi di tanah air kita juga punya kepentingan besar anak-anak muda harus terlibat ke dunia pertanian dengan sistem teknologi modern. Saat ini ketika anak-anak muda diceramahi dunia pertanian dengan sistem tradisional atau konvensional menggunakan alat-alat pertanian konvensional, mungkin mereka ragu kembali ke dunia pertanian karena tidak memberi penghasilan yang cukup bagi mereka. Dengan fashion yang mereka saat ini milenial, ya fashionnya adalah fashion modernisasi. Nah, dalam pertanian sendiri penekanannya ke
mekanisasi. Anak-anak muda terlibat ke dunia pertanian ketika diberikan tidak lagi dengan konvensional, harus dengan traktor roda 4, harus dengan digitalisasi. Saat ini perkembangan modernisasi dunia pertanian sudah sangat tinggi, sehingga ini menjadi kebutuhan dunia bahwa kebutuhan pertanian di bidang teknologi itu wajib dilakukan di Republik ini, terutama bagi teman-teman kita anak-anak muda yang ikut terlibat dalam dunia pertanian. Yang kedua, bahwa ketika keterlibatan teman-teman muda atau petani milenial di dunia pertanian itu membuka peluang kerja yang cukup luas, terutama dalam dunia entrepreneurship. Tidak mungkin lagi kemudian kita meletakkan entrepreneurship ini kepada generasi-generasi yang sudah tua. Nah, sehingga ini butuh anak-anak muda yang pembagian kerjanya bukan saja di budidaya tanam, bukan saja di pengolahan tanah, tapi kemudian harus berpikir soal hilirisasi pertanian. Dan ini yang menjadi tren paling hebat di bonus demografi kita. Sehingga pertanian itu akan sangat bernilai tinggi, pertanian itu akan menjadi mahal kalau keterlibatan anak muda dalam dunia pengusaha pertanian. Sehingga ini menjadi penekanan dari Bapak Menteri, akan datang produk-produk pertanian tidak lagi dijual secara konvensional di pasar-pasar tradisional, tapi harus dikembangkan ke minimarket yang sudah modern. Kemudian juga ada penjualan-penjualan di dunia digitalisasi, penjualan dalam bentuk online. Bahan-bahan pertanian, produk-produk pertanian bisa dijual di online. Ya, mungkin khusus untuk Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini kami Gerakan Pemuda Tani Indonesia sedang melakukan penanaman jagung dalam rangka peningkatan produksi jagung di Kalimantan Tengah. Salah satu wilayah yang kami sudah jalankan dari koordinator wilayah Gempita Kalimantan Tengah, yaitu di penanaman jagung di Kabupaten Gunung Mas. Dan alhamdulillah sudah pada tahapan panen, walaupun dalam penanaman satu kali pengolahan itu belum maksimal hasil panen. Sehingga ke depan nanti anak-anak muda ini butuh disupport oleh pemerintah. Kami sangat berharap bahwa Kementerian Pertanian, dinas-dinas provinsi atau kabupaten di tiap-tiap provinsi dan kabupaten itu bisa mensupport, bisa memberikan semangat, bisa membantu dalam bantuan apapun yang bisa diberikan oleh pemerintah, termasuk saat ini kami melakukan hearing dengan Bapak Kepala Balai BSIP Kalimantan Tengah. Harapan kami dari BSIP, dari Balai BSIP ini bisa memberikan support, bisa memberikan bantuan, bisa memberikan pemahaman-pemahaman terhadap generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah untuk kemudian kembali ke dunia pertanian, karena betapa pentingnya pertanian bagi negara agraris, negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, nanti kalau ada tambahan dari Pak Koordinator Wilayah Gempita Kalimantan Tengah kami persilakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua Kemas kita, dan terima kasih juga untuk Pak Anang untuk mempersilahkan kami dari memberikan kesempatan kami berbicara di Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah. Saya mengenalkan nama saya, nama Ray Pak, panggilan saya. Kami dari teman-teman Koordinator Wilayah ini punya semangat dan visi Pak untuk membangun pertanian ini ke arah modern Pak. Nah kemudian kami juga menghimbau sama teman-teman yang anak muda, tim akademisi sudah kami rangkul Pak untuk sama-sama merumuskan masalah apa yang terjadi di Kalimantan Tengah ini, sehingga capaian yang harus kami lakukan untuk laporan kami itu adalah yang pertama,
kendala SDM, kemudian di bagian hilirisasi, Pak. Kami ingin semuanya ini di 3 bulan ke depan kami sudah bisa menjawab semua kendala yang terjadi di Kalimantan. Itu saja Pak, visi dan misi yang kami lakukan. Terima kasih Pak. Selanjutnya silakan Pak. Ya, oke Pak Bisa, itulah wawancara santai kita dengan Koordinator Nasional Gempita dan juga Koordinator Wilayah Gunung Mas. Semoga apa yang mereka akan lakukan di Kalimantan Tengah itu berhasil dan memberikan ketahanan pangan untuk Kalimantan Tengah yang maju dan mantap. Terima kasih.